Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari dengan NIM A1A1210222 dari ruang reguler R002 strip B, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Arif, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Apa saja komponen-komponen dari kurikulum, serta bagaimana keterkaitan antara kurikulum, pembelajaran, serta pendidikan? Kurikulum berasal dari bahasa Yunani kuno, dari kata kurir yang artinya pelari dan kureri yang artinya tempat berpacu. Dalam pengertian bebasnya, kurikulum dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Komponen-komponen yang ada dalam kurikulum meliputi tujuan, isi atau materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, serta evaluasi. Menurut Sanubuah tahun 1994 yang mengutip pendapat dari Humanel, tujuan pendidikan secara universal akan menjangkau 3 jenis nilai utama, yakni yang pertama adalah otonomi yang memberikan setiap individu dan kelompok untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan mereka dalam mengelola kehidupan mereka sendiri. Yang kedua, equity atau kesetaraan dalam kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan budaya maupun ekonomi dengan jalan memberikan kepada mereka dasar-dasar pendidikan yang setara. Yang ketiga adalah survival, memberikan izin kepada semua bangsa untuk mengularkan dan memperkaya warisan budaya kepada semua generasi dan memberikan panduan pendidikan untuk saling memahami. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan kurikulum juga dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah tujuan dari pendidikan nasional, yang kedua adalah tujuan institusional, yang ketiga adalah tujuan kurikuler, yang keempat tujuan instruksional, dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Komponen yang kedua ialah isi atau materi, yang mana merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada anak atau peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka untuk mencapai tujuan. Isi kurikulum ini meliputi jenis-jenis bidang studi yang akan diajarkan kepada peserta didik dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Komponen yang ketiga adalah strategi pembelajaran, di mana dalam dunia pendidikan banyak istilah yang digunakan dalam menentukan cara pencapaian materi, seperti istilah metode, teknik, pendekatan, model, dan strategi pembelajaran. Komponen yang keempat ialah organisasi kurikulum. Terdapat 6 ragam organisasi dalam kurikulum, yaitu mata pelajaran terpisah, mata pelajaran berkorelasi, bidang studi, program yang berpusat pada anak, inti masalah, serta elective program. Baiklah, untuk komponen yang terakhir ialah komponen evaluasi, yang mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam menentukan keberhasilan dari kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Evaluasi jika dilihat dari aspek makro ialah untuk melihat keberhasilan dari kegiatan pendidikan secara umum, sedangkan jika dilihat dari aspek mikro dapat digunakan untuk melihat keberhasilan dari kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Keterkaitan antara pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran tentunya sangat berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya, yaitu pendidikan adalah goals atau tujuan yang dicapai atau bisa disebut sebagai sasaran jangka panjang untuk mewujudkan peserta didik yang unggul dan berprestasi. Jika dianalogikan, pendidikan adalah suatu bagian yang terbesar yang di dalamnya ada kurikulum sebagai bagian kedua yang berperan sebagai program sistem yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dari pendidikan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran sebagai bagian terkecil yang berperan sebagai proses, di mana proses ini adalah bentuk implementasi dari kurikulum itu sendiri sehingga tercapailah suatu tujuan dari pendidikan. Kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai mengapa kurikulum dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan apa tujuan sebenarnya dari perubahan kurikulum tersebut.
yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan karena adanya ilmu pengetahuan itu sendiri yang selalu tidak tetap. Selain itu, perubahan tersebut juga dinilai dipengaruhi oleh kebutuhan manusia yang selalu berubah-ubah dan dipengaruhi juga dari luar. Di mana secara menyeluruh kurikulum tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh aspek ekonomi, politik, dan kebudayaan. Sehingga dengan adanya perubahan kurikulum ini, pada gilirannya berdampak pada kemajuan bangsa dan negara. Kurikulum bersifat dinamis, bukan statis. Dalam sejarahnya, sudah beberapa kali mengalami perubahan dan perbaikan, yang mana tujuannya adalah sudah tentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman guna mencapai hasil yang maksimal dalam mendidik peserta didik. Baiklah, kita masuki ke pembahasan yang ketiga mengenai apa itu silabus, bagaimana komponen-komponen yang ada di dalam silabus, serta mengapa pada kurikulum 2013 penyusunan silabus telah diambil alih oleh pemerintah, dan jelaskanlah mengenai fungsi dari silabus itu sendiri bagi guru. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksana, pembelajaran, dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya guna mencapai penguasaan kompetensi dasar. Komponen-komponen yang ada di dalam silabus sendiri sebagai berikut. Identitas mata pelajaran, identitas sekolah yang mana memuat nama satuan pendidikan dan kelas, kompetensi inti atau KI yang merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi dasar atau KD yang merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi yang mana ialah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan untuk penilaian mata pelajaran. Materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Selanjutnya ialah pembelajaran yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan tadi. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran dari peserta didik. Selanjutnya ialah alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang terstruktur di dalam kurikulum untuk satu semester atau 1 tahun. Dan yang terakhir ialah sumber belajar, dapat berupa buku, internet, media cetak dan elektronik, alam sekitar maupun sumber belajar lainnya yang relevan dengan tujuan dari pembelajaran tersebut. Alasan mengapa kurikulum 2013 untuk penyusunan silabus diambil alih oleh pemerintah ialah karena pelaksanaan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, di lapangan selama ini masih kedodoran. Ini disebabkan oleh kemampuan dari guru yang beragam dalam membuat silabus. Fungsi dari silabus itu sendiri bagi seorang guru ialah sebagai pedoman dalam penyusunan buku siswa yang memuat materi pembelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran, sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pembelajaran ataupun pengolahan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil dari kegiatan pembelajaran. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang keempat, mengapa seorang guru harus merencanakan pembelajaran dengan sebaik mungkin. Seorang guru harus mempersiapkan pembelajaran dengan sebaik mungkin agar pembelajaran tersebut dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan teratur, sehingga terjadi proses pembelajaran yang disukai dan diminati oleh siswa. Dengan begitu, siswa dapat menyerap segala ilmu, materi yang disampaikan oleh guru, serta kelak dapat diaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuki ke pembahasan yang terakhir mengenai bagaimanakah langkah-langkah dan prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP, seberapa pentingkah ketersediaan RPP dalam setiap pembelajaran, dan apa yang terjadi jika guru dalam melaksanakan pembelajaran tidak memiliki RPP. Langkah-langkah dalam penyusunan RPP. Yang pertama, mengkaji silabus tematik yang meliputi KI dan KD, materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, merumuskan indikator pencapaian KD atau kompetensi dasar. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran. Yang keempat, menjabarkan kegiatan pembelajaran pada silabus. Yang kelima ialah menentukan alokasi waktu.
Selanjutnya, mengembangkan penilaian pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran, dan menentukan media, alat, ataupun bahan yang digunakan sebagai media untuk penjabaran dalam proses pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP. Yang pertama, dengan memperhatikan perbedaan individu peserta didik, berpusat kepada peserta didik, berbasis konteks, berorientasi pada kekinian, mengembangkan kemandirian belajar bagi peserta didik, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, memiliki keterkaitan dan kepaduan antara kompetensi dan muatan, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Seberapa pentingkah ketersediaan RPP dalam setiap pembelajaran? Berikut alasannya. Alasan pentingnya guru membuat rencana pembelajaran atau RPP agar pembelajaran berlangsung secara lebih sistematis, mempermudah menganalisis keberhasilan pembelajaran siswa atau peserta didik, memudahkan dalam penyampaian materi, mengatur pola pembelajaran, menghemat waktu dan tenaga, serta sebagai bahan evaluasi dalam pembelajaran, sekaligus refleksi. Lantas, apa yang terjadi jika guru dalam melaksanakan pembelajaran tidak memiliki RPP? Tanpa perencanaan, guru tidak bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Guru tidak memiliki gambaran tentang tujuan yang ingin dicapai. Guru juga tidak bisa menentukan arah dan cara yang dipakai dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut tidak tercapai dengan maksimal. Baiklah, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi kurikulum, silabus, dan RPP. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hidayatul Alim SPD MPD yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang tentunya dapat kita bahas dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai materi tersebut. Demikianlah, jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.